Pelecehan seksual kini semakin sering terjadi di berbagai lingkungan, baik di lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dunia digital, dan lingkungan rumah. Banyak korban merasa takut untuk bersuara, padahal kasus ini dapat dicegah bila kita saling peduli. Maka dari itu, kami dari kelompok 6 mempersembahkan video berjudul "Diam Bukan Pilihan: Mencegah Pelecehan Seksual dalam Perspektif Islam". Jenis-jenis pelecehan seksual, yaitu secara fisik, non-fisik, dan berbasis elektronik. Hai cantik, mau kemana sih? Sini sama bang, bajumu kelihatan banget jadi kepikiran yang aneh-aneh nih. Nah, itu adalah salah satu contoh pelecehan seksual non-fisik. Menggunakan kata-kata, komentar, rayuan, lelucon yang bernuansa seksual, dan tatapan yang tidak nyaman. Dampak pada korban pelecehan seksual. Korban pelecehan sering merasa takut, malu, dan enggan bercerita. Mereka akan kehilangan kepercayaan diri, bahkan merasa bersalah atas sesuatu yang bukan salah mereka. Situasi ini dapat mengaruhi kesehatan mental, konsentrasi belajar, dan kehidupan sosial. Berdasarkan catatan resmi dari Simfoni PPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikelola oleh Kementerian PPPA atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data per kasus tahun 2020 hingga 2025 angka terus menaik. Kelonjakan drastis pada tahun 2022 dengan angka kasus 22.600 dipengaruhi oleh pengesahan UU TPKS yang mendorong pelaporan lebih banyak. Ajaran Islam tentang menjaga kehormatan. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan menghormati orang lain. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil mu'minina yahudu min absarihim wa yahfadu furujahum. Zalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Shadaqallahul azim. Dan hadis tentang menghormati perempuan yang berbunyi, La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimiyatim min hadidin khairan lahu min an yamassam ra'ata la tahila lahu. Artinya, sungguh ditusuk kepalamu dengan jarum besi itu lebih baik bagimu daripada menyentuh wanita yang tidak halal bagimu. ajaran ini tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga perempuan. Islam juga melarang keras segala perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Mencegah pelecehan seksual adalah tanggung jawab bersama. Islam mengajarkan kita untuk saling melindungi, saling mengingatkan, dan tidak saling merugikan. Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang Muslim adalah yang tidak menyakiti Muslim lainnya, baik dengan tangan maupun ucapan. Apa yang harus dilakukan korban jika mengalami pelecehan? Yang pertama, amankan diri dan jauhi pelaku. Kedua, ceritakan ke orang terpercaya. Ketiga, simpan bukti, chat, rekaman, kronologi. Keempat, cari bantuan profesional, psikologi, lembaga perlindungan. Kelima, laporkan jika siap ke pihak berwenang. Keenam, jangan menyalahkan diri sendiri. Pesan moral. Dalam Islam, pelecehan seksual adalah perbuatan yang haram karena merusak kehormatan manusia. Setiap Muslim wajib menjaga pandangan, ucapan, dan perilaku. Sementara korban harus dihormati dan dilindungi. Islam menekankan akhlak, adab, dan tanggung jawab agar tidak menyakiti sesama. Bersatulah untuk menciptakan lingkungan yang aman. Peduli pada sesama,
Jaga lisan, jaga sikap, dan jadikan nilai agama sebagai petunjuk dalam setiap tindakan kita. Kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Orang penari jatilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak kandungnya yang